Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lailatul Hikmah dengan NPM 2201010046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terkait demokrasi pendidikan Islam. Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain, demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidik Islam. Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan di sini meliputi 1. Kebebasan berkarya, 2. Kebebasan mengembangkan potensi, dan 3. Kebebasan berpendapat. A. Kebebasan berkarya. Menurut Al-Abrashi, mendidik harus membiasakan peserta didiknya untuk berpegang teguh pada kemampuan dirinya sendiri dan diberi kebebasan dalam berpikir tanpa terpaku dengan orang lain, sehingga peserta didik bisa menentukan secara bebas masa depannya sendiri berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya. Kebebasan seperti ini dapat membiasakan peserta didik menjadi manusia yang berani mengemukakan pendapat dengan penuh tanggung jawab. B. Kebebasan dalam mengembangkan potensi. Nurcholish Madjid membagi fitrah menjadi dua dimensi. Pertama, fitrah al-ghorizah merupakan potensi dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir, meliputi akal, nafsu, dan hati nurani. Kedua, fitrah al-munazzalah adalah potensi luar yang membimbing dan mengarahkan fitrah al-ghorizah untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui proses pendidikan. Pengembangan potensi peserta didik dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang mampu mengantar peserta didik menjadi hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi dengan tetap berpegang pada nilai ilahiyah. C. Kebebasan dalam berpendapat. Pendidik dituntut untuk menghargai pendapat peserta didik. Peserta didik dituntut pula untuk menghargai pendapat pendidik dan sesama peserta didik. Karena menghargai pendapat merupakan salah satu kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan. Zakiyah Darajat menyatakan bahwa setiap individu yang merasa tidak bebas mengeluarkan apa yang terasa dalam hatinya atau tidak bebas melakukan sesuatu apa yang diinginkannya, maka dia akan mencari jalan untuk dapat melepaskan kungkungan agar ia merasa bebas dalam hidupnya. 2. Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Abuddin Nata menyatakan bahwa peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam satu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik. Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Dalam pendidikan Islam tidak ditemukan sistem sekolah unggul karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Pendidikan Islam sebab bersifat diskriminasi terhadap peserta didik. 3. Penghormatan akan martabat individu dalam pendidikan Islam. Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain. Maksudnya ialah seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Secara historis, prinsip penghormatan akan martabat individu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktek pembebasan hukum tertindas di Mekah seperti memerdekakan budak.
Dalam proses pendidikan menghargai dapat peserta didik tanpa membedakan dari mana asalnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang paham, maka saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.